Halo semua, kembali lagi kita hari ini membahas tentang aljabar. Hari ini kita akan memfokuskan pada kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal-soal aljabar. Kita awali dengan konsep himpunan. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa himpunan itu sebenarnya merupakan suatu undefined term dalam matematika, atau istilah yang tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Namun untuk mengajarkan tentang himpunan, kita dapat mendeskripsikan tentang apa itu himpunan. Nah, himpunan sering dideskripsikan sebagai kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Misalnya, himpunan bilangan asli itu adalah himpunan bilangan-bilangan yang anggotanya adalah bilangan-bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan kata lain, negatif 2 bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Negatif tak berhingga bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, pertanyaannya, apakah kumpulan bunga yang cantik merupakan suatu himpunan? Nah, saya pernah memberikan pertanyaan ini kepada siswa. Kemudian siswa menjawab, bunga juga cantik, identik dengan keindahan karena kebanyakan bentuknya yang sangat indah dan cantik. Jawaban ini sangat tidak menjelaskan apakah bunga yang cantik itu merupakan suatu kumpulan bunga yang cantik adalah suatu himpunan atau bukan himpunan. Untuk menggolongkan dia adalah suatu himpunan atau bukan himpunan, maka kita kembali lagi bergerak dari pengertian dari himpunan itu sendiri. Nah, menurut si A mungkin bunga mawar itu cantik, tapi menurut si B mungkin tidak. Karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan bunga yang cantik bukan merupakan suatu himpunan. Nah, ada lagi pernyataan seperti ini ya. Himpunan bilangan asli atau kumpulan bilangan asli yang kurang dari 1, atau bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, atau bilangan-bilangan asli yang kurang dari 1. Beberapa orang atau beberapa siswa ketika diberikan pernyataan ini, mereka menyatakan bahwa oh ya, bilangan-bilangan asli yang kurang dari 1, kumpulan bilangan-bilangan asli yang kurang dari 1 itu bukan merupakan suatu himpunan. Kembali lagi kita bergerak dari definisi himpunan itu lagi, bahwa himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas atau dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, bilangan asli dapat kita nyatakan dengan jelas, yaitu bilangan-bilangan atau himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan-bilangan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 jelas ini merupakan suatu himpunan, tetapi yang anggotanya kosong atau disebut juga dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 itu tidak mempunyai anggota atau tidak mempunyai anggotanya, atau merupakan, atau dapat kita nyatakan adalah suatu himpunan kosong. Mengapa? Karena jelas bahwa tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Himpunan ini terdefinisi dengan jelas, tetapi anggotanya tidak ada. Oke. Ya, jadi kesalahan yang kedua yang sering dilakukan dalam mengerjakan soal-soal aljabar seperti ini. Jadi di sini misalnya kita punya bentuk 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 1 per x kuadrat per x kurang 2. Nah, di sini bentuk ini salah satu contoh pekerjaan oleh salah satu siswa ya. Jadi siswa tersebut menguraikan bentuk ini menjadi seperti ini. Menjadi 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 13x tambah 26 kali x kurang 2 tambah 51. Yang ingin saya tunjukkan bukan pada proses penguraiannya, tapi pada
kesalahan yang sering dilakukan, yaitu ketika bekerja dengan soal-soal bentuk pecahan seperti ini, biasanya kita atau para siswa langsung mencoret. Jadi mereka tidak lagi memperhatikan tanda tambah atau tambah operasi pengurangan atau penjumlahan di sini, namun mereka langsung saja mencoret jika mereka melihat ada bentuk yang sama. Nah, ini kesalahan yang juga sering dilakukan dalam mengerjakan soal-soal aljabar. Kita kembali lagi ke bentuk dasar kita. Bagaimana jika kita bekerja dengan soal-soal bentuk aljabar? Nah, ini saya ambil dua contoh pada bentuk pecahan ya. Kita punya di sini 2 tambah 6 per 2. Nah, kalau kita kerjakan tanpa kita coret atau tanpa kita sederhanakan, kita akan peroleh 2 tambah 6 sama dengan 8, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan jika kita melakukan pencoretan seperti ini adalah contoh pencoretan sederhana dalam bentuk di atas. Saya coret 2, maka kita akan peroleh ini menyisakan 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 per 2 sama dengan 3,5. Dua bentuk yang sama, yaitu 2 tambah 6 per 2. Ini juga 2 tambah 6 per 2. Tetapi menghasilkan nilai yang berbeda, yaitu di sini menghasilkan 4, sedangkan di sini menghasilkan 3,5. Sekarang yang mana yang benar? Tentu yang benar pasti yang ini. Pasti ini yang benar. Kemudian di mana letak kesalahan dari ini? Ingat bahwa kalau kita punya operasi di sini, operasi penjumlahan atau operasi pengurangan, kalau kita menyederhanakan, maka kita harus mencoretnya untuk semua suku. Jadi bukan cuma pada 2, tapi kita juga harus mencoretnya untuk 6. Ya, seperti ini. Sehingga 2 bagi 2 menyisakan 1, dan 2 bagi 6 6 bagi 2 menyisakan 3 di sini. Ya. Kalau kita melakukan operasinya seperti ini, maka kita akan peroleh nilai yang sama, yaitu sama-sama 4. Oke. Jadi proses pembagian seperti ini salah. Jika kita punya operasi penjumlahan atau pengurangan di bagian pembilangnya, maka pencoretan harus dilakukan pada setiap suku di bagian pembilang. Jadi bukan cuma kita coret 2 dan 2 ini, tetapi juga harus pada suku kedua juga, yaitu pada 6 juga. Sehingga 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, sama juga dengan ini. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan jika bekerja dengan pecahan, baik itu pada operasi biasa seperti ini ataupun pada operasi bentuk aljabar. Terus bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk ini jika diminta menentukan hasil dari 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 1 per x kurang 2? Ya, kita gunakan saja pembagian berekor seperti ini. Oke. Nah, kesalahan berikutnya dalam melakukan pembagian berekor yang biasa dilakukan, yaitu kita sering mengabaikan bentuk ini. Jadi jika kita punya soal 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 1, kita sering mengabaikan ini. 0x di sini. Ingat bahwa bentuk ini menyiratkan bentuk yang ini pembilang ini. Sabar. Ya, pembilang di sini menyiratkan bahwa bentuk aljabarnya yaitu 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 0x kurang 1. Oke, sehingga kalau kita operasikan akan menjadi seperti ini. Bayangkan seandainya kita melupakan 0x di sini. Maka ketika kita peroleh
13x kuadrat curang 1, kita akan kebingungan karena ketika dikalikan ternyata ada negatif 26x di sini. Nah, padahal sebenarnya bentuk ini di atas ini ada penjumlahan dengan 0x juga di sini yang kita tidak boleh abaikan. Nah, itu juga kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan operasi pada bentuk aljabar. Sering 0x ini diabaikan atau dilupakan. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah mengoperasikan seperti ini, ingat bahwa kalau ini x, maka sisa pembagian ini dia harus mempunyai variabel yang pangkatnya di bawah x, yaitu pangkatnya 0. Jadi kalau ini x kuadrat, maka sisa variabel di sini harus berpangkat di bawah x kuadrat. Misalnya x atau x pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jika dia masih menyisakan pangkat yang lebih tinggi, misalkan ini 13x kuadrat di sini, maka kita harus melanjutkan operasinya lagi sampai memperoleh di bagian paling terakhir adalah bentuk aljabar dengan pangkat yang lebih kecil dari pembaginya. Cara menulis hasil baginya juga penting diperhatikan, yaitu 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat curang 1 per x kurang 2. Ini sama dengan apa? Kita tuliskan hasil baginya, yaitu 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 13x tambah 26, tambah kita tuliskan sisa pembagiannya 51 per pembaginya, yaitu x kurang 2. Cara tulis ini sangat menentukan kebenaran dari hasil pembagian yang kita lakukan. Oke. Nah, ini kesalahan lain yang sering dilakukan juga dalam mengerjakan soal-soal aljabar. Nah, biasanya ketika sampai di tahap ini, salah satu pekerjaan juga oleh salah satu siswa, kita punya x kurang 3 kurang 2 kali 6 kurang 2x sama dengan 2 kali 2x kurang 5. Nah, ketika ada operasi perkalian dan pengurangan di sini, kita sering terburu-buru mengurangkan dia, 3 kurang 2 menyisakan 1. Sehingga tersisa 1 kali 6 kurang 2x sama dengan 6 kurang 2x. Ingat bahwa kalau ada operasi perkalian dan operasi penjumlahan atau pengurangan, kita selesaikan dulu operasi perkaliannya ya. Hal-hal kecil namun sering kita keliru dalam melakukan operasi karena terburu-buru. Oke. Nah, kalau ini kesalahan yang lain lagi ketika kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan inverse. Ingat bahwa bentuk ini kalau diperhatikan ada langkah-langkah yang salah. Ini kita punya soal 2x kurang y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan negatif 3. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode inverse matrix. Ingat bahwa kalau diperhatikan ini rumusnya apa? Matriks hasilnya x, y itu sama dengan 1 per determinan dari matriks utamanya, yaitu determinan dari A, B, C, D, oke, dikali dengan ini transpos dari matriks transpos dari matriks kofaktornya. Jadi kalau sederhananya adalah kalau kita punya A, B, C, D, maka matriks ini isinya adalah kita tukarkan A dan D ini. Jadi kalau kita punya di sini A, B, C, D, di sini kita tukarkan D dengan A dan D dengan A dan A dengan D. Kemudian di sini kita negatifkan menjadi negatif C dan negatif B. Itu cara sederhana yang sering kita gunakan, sehingga tinggal kita masukkan saja. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika bekerja dengan menggunakan matriks dalam menyelesaikan suatu SPL DV seperti ini, kita lupa melakukan ini. Kita lupa melakukan ini. Padahal
jika kita salah melakukan perkalian di sini, maka tentu hasilnya akan berbeda. Kita akan memperoleh nilai X dan Y yang salah. Oke. Ya, ini kesalahan berikutnya dalam menyelesaikan soal-soal aljabar berkaitan dengan pertidaksamaan. Ini kesalahan berikutnya dalam mengerjakan soal-soal aljabar berkaitan dengan pertidaksamaan. Nah, sering siswa tertukar dalam melihat bentuk. Misalnya ini, kita punya di sini mutlak 5Y tambah 2 lebih besar sama dengan 8. Ingat bahwa kalau tandanya lebih besar sama dengan, harusnya kita menggunakan sifat 5Y tambah 2 lebih kecil sama dengan 8 atau 5Y tambah 2 lebih besar sama dengan 8. Sedangkan di sini sifat yang digunakan harusnya untuk yang lebih kecil sama dengan, dan tandanya juga bukan seperti ini. Ini kesalahan yang fatal. Juga misalkan ini akar X tambah 2 dipangkatkan 2 lebih kecil dari 3. Sifat ini yang seharusnya untuk tanda lebih besar dipasangkan untuk tanda lebih kecil. Nah, kita tidak boleh salah dalam mengingat sifat yang tepat untuk tanda yang tepat juga, karena kesalahan mengingat sifat maka akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Sebagai contoh ini ya, kesalahan yang ada di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang telah disampaikan di video sebelumnya juga, yaitu untuk sebarang A elemen R A positif jika X merupakan suatu bentuk aljabar, maka ini mutlak X lebih kecil A ekuivalen dengan X besar negatif A kecil A. Mutlak X besar A ekuivalen dengan X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Ini juga berlaku untuk tanda lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Oke. Nah kemudian ini kesalahan lagi yang sering dilakukan berkaitan dengan menggambar grafik dari suatu persamaan kuadrat. Nah sini kita punya persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Ingat bahwa kalau dia merupakan suatu persamaan kuadrat, maka grafiknya itu berupa suatu parabola mulus. Nah, jika diperhatikan kedua gambar ini, sebenarnya kedua siswa ini menggambarkan dua grafik yang sama, tetapi cara menggambar grafiknya berbeda. Siswa yang pertama dia menggambarkan seperti ini, yang ada melengkung yang ini lagi, sehingga dia bukan merupakan suatu parabola sempurna. Sedangkan siswa yang kedua dia menggambarkan lebih ke suatu huruf V runcing di ujung. Nah ini merupakan kesalahan dalam menggambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Ingat bahwa suatu fungsi kuadrat grafiknya itu berbentuk parabola yang kurvanya mulus, jadi bukan tajam seperti ini ya, atau juga seperti ini. Nah itu kenapa ketika menggambarkan grafik sangat disarankan kita menggunakan penggaris dan dibuat sebaik mungkin sehingga betul-betul menjelaskan atau mewakili dari persamaan yang diberikan. Nah ada beberapa cara yang dilakukan. Nah ini misalkan kita menggunakan aplikasi GeoGebra, bisa dicek di sini. Aplikasi GeoGebra ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam menggambarkan grafik. Misalnya ini adalah grafik 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0 yang kita gambarkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bandingkan dengan dua grafik sebelumnya, berbeda jauh ya dengan aplikasi yang ini, dengan gambar yang ini. Bisa dicari softwarenya, atau kalau mau dilakukan digunakan secara online juga bisa. Masuk ke alamat ini https://www.geogebra.org. Kalau kalian klik link ini di Google misalnya mesin pencarian, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah untuk menggambarkan kurva seperti ini, maka kalian bisa klik ini Start Calculator. Kemudian setelah kalian mengklik yang ini, dia akan muncul seperti ini. Nah nanti setelah muncul seperti ini, silakan kalian ketikkan di bagian input ini, kalian ketikkan ini 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0.
ketika di sini bisa menggunakan tools yang ini, misalkan 4x kuadrat karena kuadrat, maka kalian ketik 4x kemudian klik yang ini sehingga dia menjadi 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak menggunakan sama dengan 0 di gambarnya, kalian bisa gunakan gambar fungsi. Jadi kalian ketikkan y sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Jadi yang digambarkan adalah fungsi fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 untuk membantu kalian menggambarkan grafiknya dengan menggunakan GeoGebra. Nanti setelah kalian gambarkan akan muncul grafik ini di bagian yang ini. Kemudian kalau kalian mau save, tinggal klik yang garis 3 ini, kemudian pilih save atau share atau export, terserah. Ini salah satu contoh aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam menggambarkan suatu grafik, misalnya grafik fungsi parabola atau fungsi grafik fungsi kuadrat yang berbentuk kurva parabola kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kesalahan berikutnya yang sering dilakukan berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan suatu SPLTV menggunakan metode inverse matrix. Oke, di sini kita punya contoh soal x kurang 2y tambah z sama dengan 6, 3x tambah y kurang 2z sama dengan 4, 7x kurang 6y kurang z sama dengan 0. Sama seperti di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa kita dapat menggunakan metode Sarus untuk menghitung determinan utama. Kita tuliskan seperti ini. Ingat, karena yang dihitung adalah nilai determinan, maka matriksnya ini kita gunakan garis yang tegak lurus ini ya. Kemudian kita tuliskan 137, negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1. Kemudian kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian sepanjang diagonal utama ini kita jumlahkan 1 kali 1 kali negatif 1 tambah negatif 2 kali negatif 2 kali 7 tambah 1 kali 3 kali negatif 6 kurang 7 kali 1 kali 1 kurang negatif 6 kali negatif 2 kali 1 kurang negatif 1 kali 3 kali negatif 2. Kita akan memperoleh nilai determinan utamanya. Kemudian setelah itu kita mulai menentukan adjoinnya. Adjoin sama dengan matriks kofaktor A ditransposkan. Berarti pertama kita cari dulu matriks kofaktornya dengan cara seperti ini. Penjelasannya bisa dilihat kembali di video sebelumnya yang telah saya berikan berkaitan dengan bagaimana menggunakan metode inverse matrix ini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLTV. Ingat bahwa setelah kalian mencari nilai C11, C12, C13 dan seterusnya sampai mendapatkan C33 dan seterusnya, nilai-nilai ini kita bentuk dalam suatu matriks kofaktor sesuai dengan ini ya, sesuai dengan letak baris dan kolomnya kita tentukan, kita letakkan di sini. Misalkan kalau C337 maka di sini ini 7, C21 negatif 8 berarti baris kedua kolom pertama negatif 8, C23 berarti baris kedua kolom ketiga itu negatif 8, berarti baris kedua kolom ketiga itu negatif 8 dan seterusnya. Kemudian matriks C ini kita transposkan, kita peroleh ini transpos berarti baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Kita transposkan sehingga kita peroleh adjoin A, sehingga inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan A. Karena determinan A di sini sama dengan 16, negatif 16 di sini, negatif 16, maka kita kembali ke yang tadi, inverse dari matriks A yaitu 1 per negatif 16 dikalikan adjoin A, dikalikan ini. Kemudian kita tinggal operasikan dia. Kita operasikan dia seperti ini.
Ingat ini matriks 3 kali 3, ini matriks 3 kali 1, kita akan mendapatkan matriks 3 kali 1. Negatif 13 kali 6 tambah negatif 8 kali 4 tambah 3 kali 10. Dan seterusnya kita operasikan seperti ini. Sehingga kita akan memperoleh matriks 3 kali 1 yang anggotanya adalah 5, 3, 7. 5 ini merupakan nilai X, 3 nilai Y, dan 7 nilai Z, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 5,3,7. Nah, itu adalah beberapa contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal-soal aljabar. Untuk kesalahan-kesalahannya difokuskan pada materi himpunan, yang kedua materi materi SPLTV, juga materi SPLDV, ya, materi-materi yang dasar berkaitan dengan aljabar. Kemudian yang paling sering juga adalah berkaitan dengan penyederhanaan bentuk aljabar dalam bentuk pecahan. Masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam mengerjakan soal-soal aljabar, akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke. Selamat belajar aljabar. Menikmati itu penting, karena matematika itu mengasihkan. Salam.